Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru berjudul Dust Camp. Bukan dashboard, tapi Dust Camp. Oke, sekarang sudah bergabung dengan saya teman kongko BB69, Mas Alif. Apa kabar Mas Alif? Baik, Mas Budi. Gimana kabar Mas Budi? Keluarga sehat? Puji Tuhan sehat nih. Itu di belakang apa tuh merah-merah, Mas? Waduh, apa Coret-coret. nih? Apa Apa nih? nih? Ini adalah pelajaran kenapa kita nggak boleh nyelamatin orang yang nggak kita kenal. Waduh, tambah jadi Parno nih, Mas. Ini jadi parno buat nyelamatin orang lain gara-gara film Dashcam ini. Iya, sebenarnya sih sekarang ini kan kadang-kadang kan kita mengkritik istilah ini orang-orang sudah tidak pernah peduli terhadap orang lain. Orang lagi kesusahan tidak pernah ditolong. Bahkan misalnya misalkan oh nih di jalanan ada orang terjatuh, misalnya entah itu terjatuh motornya, terus habis itu minta supaya kita nganterin ke rumah sakit atau kemana. Orang-orang kayak agak-agak Iya, nggak mau nih sekarang nih. Nah, tapi kita mau bener. film ini nih. Kebalikannya mah kalau film ini terlalu baik kayaknya. Kalau ini film ini terlalu baik ya. Oke, oke. Nah, kita langsung ngomongin aja nih film ini. Dashcam ini kan disutradarai oleh Rob Savage ya. Waktu itu kan Yes. sebelum ini juga kurang lebih ini bikin film ini mirip-mirip juga nih ya, Mas ya. Iya, film House ya, dari aplikasi Zoom. Betul, karena ini emang dibuatnya kan pas waktu kemarin itu kan dia kan pas waktu pas waktu pandemi itu yang film Iya, pertamanya kan ya. benar-benar. Nah, yang ini juga kan kurang lebih ini masih ngintil-ngintil soal pandemi nih. Karena istilahnya tadi itu Yes. kalau di sini ini sang tokoh utamanya ini malah anti vaksin ya, anti Yes, masker, anti benar-benar. vaksin, nggak percaya, nyeleneh lah pokoknya ini. Nih tokohnya si Eni. Eni-nya diperanin oleh Eni Hardy juga nih, penyanyi juga nih ya. Bener ya? Hmm. Waktu nonton film ini sebenarnya ada ini nggak? Dalam arti ada ekspektasi apa atau ini nonton ini karena dengar-dengar apa gimana? Aku sih nontonnya gini sih Mas Budi. Aku kalau film-film kayak dokumenter itu emang aku suka banget. Jadi soalnya kayak ada ciri khasnya gitu loh horor dokumenter. Apalagi ini kan yang bikin kan Rob Savage kan. Aku suka banget yang host itu kan. Unik banget gitu loh Mas Budi. Dan Hmm. ini dia balik lagi di Dashcam. Itu juga unik karena ngambil sudut pandang dominan di mobil kan. Jadi kayak road trip horror gitu. Itu oke sih. Konsepnya unik, oke, walaupun ujungnya sama aja sih kayak film dokumenter biasa gitu. Tapi oke banget, unik, unik idenya unik, aku suka. Nah, kalau di film sebelumnya Host ya, Host itu kan sebenarnya memberi pelajaran pada kita ini jangan bermain-main terhadap apa yang kamu sebenarnya nggak tahu istilahnya. Kan kalau di sana kan dibercandain nih hahaha hihihi gitu kan ya dalam arti kan pas waktu pemanggilan arwah kalau nggak salah ya akhirnya itu malah ya mereka bermain-main pada sosok yang salah. Nah, kalau yang Hmm. pada yang sekarang ini nih si Eni ini kan sebenarnya tipikal menyebalkan sekali sih saya sebel banget sih Iya, iya dengan tokoh benar-benar. utama ini. Oke. Karakternya annoying banget sih si Annie ini. Nah, berarti ini bukan orang baik nih. Dal. Oke, dia kan kisahnya ini gini, si Annie ini kan dia hidup sendirian, terus habis itu pas masa pandemi dia nggak mau sendirian, dia pergi, kisahnya kan nyamperin temennya tuh, teman dulu mantan di bandnya, mantan bandnya. Nah di sana Hmm. dia udah numpang sama temennya, dia punya pacar, terus malah ngegrecokin hidup pacarnya, terus sampai suatu hari itu dia bawa kabur mobilnya itu ngambil ngambil ini lagi ngambil pesanan dari yang temannya itu kan udah kerja kayak pengantar gitu ya kayak mungkin kayak ya pengantar lah jasa jasa Hmm. pengantar gitu ya nggak taunya itu dia ini saya dititipin disuruh bawa seorang tua wanita tua seorang wanita tua untuk ke suatu tempat. Awalnya dia nolak tapi karena diiming-iming uang nah tuh si baju nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak boleh ntar statik lagi. Nah, Ini ntar mulutnya kayak Matrix. Nah, katanya itu
Atau itu kejadiannya itu mulai aneh tuh dalam arti ya yang nggak disangka-sangka tuh dan misalnya perlahan-lahan tapi pasti itu kita mengetahui sebenarnya nggak tahu-tahu benar sih tapi kita kurang lebih ini dibukakan nih keseraman-keseraman yang terjadi nih kurang lebih kayak gitu Mas Arif ya. Nah, Ya, benar benar. Jadi kalau hmm, Dashcam ini aku sukanya itu tuh beneran sih maksudnya aku pas nonton tuh emang awal-awal tuh kayak annoying banget kan. Kita dikasih karakter utama si Annie yang beneran annoying, ngeganggu banget sifatnya. banget banget Tapi untungnya sih, untungnya itu seiring durasi, si Rob Savage ini pinter banget buat naikin intensitas horornya makin kesini makin tinggi, banyak darah, gila-gilaan sih. Aku suka klimaksnya aku oke banget. Aku enjoy sih nontonnya. Terlepas dari karakter yang annoying tadi sih. betul betul betul. Nah itu dia nama apa? Tadi itu sih, maksudnya dalam arti, aduh, yang pertama itu karakter dari tokoh utamanya nih, annoying nih. Tapi ini dengan baik ini, film ini diajak nih, kita diajak istilahnya untuk memasuki kehidupan, istilahnya kehidupan pribadinya dia. Dia kan kurang lebih kan istilahnya selalu live, nge-vlog live ya istilahnya kayaknya, live musik ya dibilang ya. Istilahnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya film ini nih yang membuat Mas tertarik itu apa sih? Oke, aku pribadi kali ya. Kalau aku pribadi itu pertama karena ada nama dari yang ngebuat host itu. Hmm. Udah, aku suka banget, unik. Terus habis itu aku juga basic sukanya horror documentary. Hmm. Dan centang lagi buat nonton Dashcam. Terus ini kan di bawah produksinya Blumhouse ya, yang Blumhouse, BH betul. House itu. Blumhouse itulah punyanya Jason Blum. Pastinya horornya oke sih. Ya, walaupun Blumhouse tuh kadang horornya ya agak-agak ya meh gitu kan kadang. Tapi ternyata kok pas mereka berhasil ya berhasil banget dan Dashcam ini salah satunya sih. Jadi kalau misalnya mau nonton itu bertahan aja sih di durasi awal bertahan aja dan emang kita annoying banget tuh karakternya tapi lama-lama bakal oke kok dan aku nggak masalah sih karakternya annoying soalnya itu ada kayak apa ya latar belakangnya sendiri gitu loh latar belakangnya si Annie gitu sih dan nanti kayaknya bakal berperan penting buat sisipan humor komedi apa sorry dark comedy gitu. Hmm, Ada hmm, beberapa hmm. dark comedy yang Annie lontarin dan itu cukup berhasil sih. Jadi ini film buat kayak fun-fun doang sih. Fun dengan bonus darah, bonus kayak sadisme, tangan tangan putus di setir mobil lah. Keren sih. Kepala dipelintir. Keren keren. Bener kan kepala dipelintir. Iya, apa yang apa tanda kutip bunuh diri massal itu keren sih. Nah, itu saya bingung, masih saya masih bengong sih. Wah, saya what is going on istilahnya maksudnya. Nah, sampai akhir juga kan bingung juga itu kenapa maksudnya dalam arti itu kan oke, kita langsung oke, ini spoiler alert aja langsung ya. Udah langsung buka-bukaan aja ya, kita langsung diskusi aja kali Mas ya. Nah, itu saya Iya boleh bingung. boleh. Pas itu kan tempat tujuannya kan ya, istilahnya kan. Tempat memang itu tempat Iya. tujuan yang dia disuruh tuh yang pasti tangan. Wah, ternyata itu saya udah di sini nih. Wah, wah. Terus tiba-tiba kan ya tadi itu tuh ada banyak orang tuh tiba-tiba ya tadi itu bunuh Iya. diri massal. Nah, itu saya nggak ngerti itu kenapa itu ya. Nah, sebenarnya sih film Dashcam tuh buat kayak bahan diskusi sih kayak Mas Budi. Soalnya Hmm. pertama, durasinya itu cuma 70 menitan. Apa sih film dengan durasi 70 menit yang mau disampaikan sebanyak itu? Nah, makanya aku ngerasa si Rob Savage atau penulisnya tuh emang sengaja ngebikin beberapa plot hole itu buat kayak diskusi aja sih. Diskusi, ada gini, ada film anggapnya film mockumentary itu Hmm. malah bagus kalau banyak pertanyaan. Betul. Soalnya kan film mockumentary adalah film yang kayak tanda kutip nggak disengaja kan Mas Budi, Hmm. nggak disengaja kan. Jadi ya walaupun ada pertanyaan yang nggak terjawab atau bingung ini bingung itu adalah hal yang wajar. Soalnya film mockumentary biar dibuat senyata mungkin makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Kecuali kalau film yang biasa ya film biasa gitu horor biasa ya harus ada
alasannya lah, harus ada ini reasonnya apa, bla 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 gitu sih. Kalau film dokumenter balik lagi tadi, film yang dibuat kayak secara nggak sengaja gitu, Hmm. secara real time gitu, apa what's going on gitu, whatever gitulah. Jadi istilahnya ya yang kamu dapatkan adalah yang terjadi pada saat tokoh itu ada di situ. Jadi Iya, istilahnya benar. jadi jangan mengharapkan oh ada flashback, ya bisa jangan diharapkan Hmm, seperti itu. Itu kalau mau komentari emang harus iya, harus bersiap seperti itu ya. Cuma yang tadi itu benar. kita kita bertanya-tanya sebenarnya ini oke itu di camp nih, entah itu camp percobaan atau istilahnya camp tempat istilahnya untuk misalnya untuk menaruh tanda kutip makhluk ya dalam arti makhluk tersebut tuh ya dalam arti kan mungkin kan seperti itu tetapi kan itu kan membuat kita berpikir oh ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini seperti itu sih ini Iya. sih benar sih menjadi bahan diskusi. Aku pun tanya-tanya sih, aku pun tanya-tanya, ini kok nyasar ke sini dan mereka datang dari mana orang sebanyak itu? Soalnya kan sebelumnya kan sepi tuh, nggak ada Hmm, tanda-tanda kehidupan kan sebelumnya. betul betul Dari betul. mana gitu. Ya udah itu kayaknya kayak jadi bahan diskusi aja sih, entah si apa perempuan si yang belakangku ini tuh ada sesuatu kah, join sekte kah, atau kayak cuma kena parasit kah, Hmm, mbak apa ya, iya soalnya bingung kan dia gitu kan anak kecil kayak. kan ya harusnya ya. Iya, anak kecil juga. Ini sebenarnya bukan spoiler alert sih untuk anak kecilnya itu kayak apa? Aku juga nggak tahu sih itu penyakit kah atau apa kah gitu sih. Hmm, hmm. Betul 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 dari kalau kita lihat itu kan kalau kayak gitu kan ya itulah ya, kesulitan mungkin gini uh, bisa dianggap atau dianggap kelebihan atau kekurangan kali jadinya dalam arti ini hal yang tidak istilahnya tidak terjelaskan dalam arti sebenarnya ini apa yang terjadi nih sampai disindir kan oh Benjamin Button sih Benjamin Button nah ya Iya kan iya benar benar benar. berarti maksudnya kan Iya iya nah iya. itu kan membuat kita sebenarnya pas dia ngomong kayak gitu kita berpikir loh sebenarnya apa yang terjadi nih kenapa ini anak ini usianya dari muda tapi kok tua banget istilahnya kan terus ataukah dia penuaan dini istilahnya kan Benar. terus kenapa sampai mulutnya itu di staples nah apakah Di dia nggak boleh staples juga. ngomong apakah dia nggak boleh bisa menggigit nah kayak gitu gitu kan kita bingung nih terus siapa nih wanita pertama yang mengurung dia nih istilahnya. Nah, Iya benar benar benar. dan kenapa dalam arti kenapa wanita tersebut kalau mereka tersebut wanita tersebut merupakan istilahnya komplotan kenapa tidak ada yang menjemput ini anak atau ini orang seperti itu sih yang Banyak masih banyak 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 pertanyaan pertanyaan sih. beneran sih. Itu Kayaknya menurut aku ngerasa emang sengaja karena mungkin mungkin ya pada saat awal mereka ngebikin tuh kayak ini barangkali bisa potensial kok dibuat kayak dunianya sendiri lah, kok universe-nya sendiri lah gitu. Soalnya emang banyak banget sih pertanyaan tentang ini kok bisa gitu sih mungkin. Mungkin atau mungkin emang sengaja dibuat kayak gitu soalnya tadi biar tergambar senyata mungkin karena senyata mungkin pun kita nggak bisa dong dapat jawaban langsung dalam satu film gitu itu sih. hmm, 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 hmm. Eh, betul betul betul. Nah itu kalau menurut Mas itu termasuk kekurangan apa kelebihan malah? Kalau menurut aku pribadi apa ya, disebut kekurangan enggak juga, disebut kelebihan juga enggak juga. Soalnya aku masih bisa enjoy sih walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu loh maksudnya. Jadi selama banyak plot hole atau yang belum dijelaskan tapi kita tetap enjoy nontonnya, it's Hmm. fine gitu. Bukan kelebihan, bukan kekurangan juga gitu sih. Iya sih jujur ini sejujurnya ya. Jujurnya ini saya nonton saya suka misalnya abis itu sampai abis kelar nonton saya berpikir berpikir tambah berpikir lagi tambah berpikir lagi Jadi beban pikiran ya, jadi mohon beban maaf. pikiran terus akhirnya tadi apa saya nonton ya kok nggak bisa nggak nemu jawaban gue loh jadi dalam arti jadi gue nonton buat apa ya nggak maksudnya tapi gue suka yang ini Iya. treatmentnya gue sangat suka nih nah, saya sangat suka sekali ini sangat suka nih dalam arti ketegangannya sadisnya itu benar-benar
walaupun ini kamera ini Yes, gerak-gerakin, tapi itu kelihatan, yes, itu benar-benar kelihatan. Dalam arti benar. sadis lah menurut gue sih ya. Dalam arti itu Hmm. benar-benar kelihatan ada yang tadi Mas bilang itu. Terus yang tadi yang saya tanya juga itu, ini apa sih? Apakah parasit yang tadi Mas sempat ngomong tuh kan, karena kan yang pas dia kayak apa yang di mobil, yang apa di mobil itu kan kayak slug gitu ya, kayak Jabba the Hutt. Iya, iya benar. Ada suatu creatures lah bentuknya kayak gitu. Nah, itu kan aduh, ini sayang banget nih. Aduh, ini apa yang terjadi nih dalam arti kan, terus kenapa itu, aduh sayang nih misalnya gitu, apa sih ini, jangan-jangan nih apa nih, nah apa jangan-jangan pengen dibuat sequel nih, tapi sih kayaknya nggak mungkin sequel ya kalau film kayak gini Ya, ya. enggak Hmm, mungkin. kayaknya nggak mungkin sequel Kayak ya. ya emang sengaja sih. Tapi walaupun semisal ada kayak apa pikiran mau dibuat sequel atau mau dibuat ya universe-nya sendiri kayaknya nggak potensial deh. Nggak Nggak potensial ya. potensial. Soalnya si Dashcam ini juga kan keluarnya kan di OTT aja toh, Mas Hmm, Budi. Di OTT sadar. aja kan. Hmm, Nggak kayak pasar bioskop kan. Jadi betul betul. pasarnya lebih dikit, kayaknya nggak mungkin dibuat selanjutnya sih. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang potensial banget dibikin lanjutannya. Hmm. Soalnya ya ini sih menarik sih, dalam arti saya sih nggak nyangka endingnya gitu sih bener. Nggak, dalam arti gini, saya nyangka ini apa, awal itu saya nyangka, oke, awal itu saya pikir ini, wah ini kayak jangan-jangan film setan nih. Bukan. Oke, Hmm, hmm. telekinesis. Oke lah, telekinesis lah. Oke, telekinesis lah. Tapi kok, Yes. loh kok Ada lu, kayak elemen superhero-nya sih, beneran keren sih. dan itu ngeri sih yang pas dia apa kejebur air, terus habis itu keluar, yang mobilnya keangkat, biu gitu kan itu ya. Iya, Terus iya. habis itu dia nyelamatin Iya, diri terbang juga, di terbang dari belakangnya itu loh. danau. Iya, Wih. itu di belakang gitu ya. Enggak, tapi sengaja gitu kita sampai merhatiin, waduh. Dan film ini ngebuat kita, selain kita nontonin adegan Weh. yang itu, kita ngeliatin komentarnya nih, komentarnya jahat-jahat loh. Kayak misalnya itu komentarin Iya temennya, bener ada bener dasar bener bener pengecut bener lu, bener ada dasar lu bener mendingan lu mati lu, dalam arti nggak apa-apa, antepin aja lu, maksudnya kan kayak gitu tuh bener biasanya. bener bener. Sampai sampai Itu kita tuh mikir, kolom komentar tuh jadi kayak hiburan tersendiri sih sumpah. hmm, Jadi bahkan kan saya, soalnya kan kadang kan film dokumenter gitu kan kayak awal-awalnya kan kayak ngebosenin gitu kan. Kayak hmm, bosen banget biasa kan soalnya kan dihabisin sama basa-basi toh Mas Budi. Tapi hmm. karena ini ada kolom komentar netizen dan netizennya tuh kayak relate banget kayak netizen Twitter lah, netizen Instagram lah. Ini kayak rasa realnya, real. Aku Hmm. lihat kata-katanya itu anjir. Tapi itu jadi kerjaan buat kita, kita mikirin, aduh ini Mm-mm. jangan-jangan ada clue nih. Terlalu overthinking sih Aku gue tuh sih. ada aku tuh pas nonton tuh agak bingung sih mataku. Aku harus lihat adegannya, aku harus lihat kolom komennya, aku harus lihat subtitlenya juga. Jadi kepecah jadi tiga, satu, dua, tiga. Kalau putus asa di pause dulu. Iya. Eh, Untung nggak di bioskop sih. Kayak ini salah satu alasan kenapa nggak di bioskop. Bingung betul nanti betul. nontonnya. Ini nggak bisa sih, nggak bisa di bioskop sih, karena dalam arti kita harus panteng, ya maaf maaf aja ya, mata saya kan mata tua nih, dalam arti ya bisa harus liatin yang ini, terus habis itu kita liatin matanya itu, yang satu ke kiri, yang satu ke depan, itu kan yang satu ke bawah kan, itu kayak maaf maaf aja ya, kayak agak kesulitan, karena kadang-kadang itu saya merasa, aduh jangan-jangan nih ada clue gak nih dari pembicaraan di apa, medsos ini, Yes, ada benar, nama-nama benar, tertentu gak nih, dalam arti oke, benar. si ini nih kayaknya nih suka ngata-ngatain, oh si ini nih penggemar beratnya, oh si ini nih apa nih, jangan-jangan salah satunya adalah tokoh kuncinya, tapi nggak juga sih ternyata. Enggak. Nggak ada, ternyata cuman dikasih tahu, oh ini nih istilahnya ya ini dia nih, kalau apa, netizen ya komentarnya kayak gini istilahnya, nyumpahin mati lah, nyumpahin inilah, mati lah. Iya, pedes-pedes anjir komennya. Gila. Tapi pedesnya tuh pedes pedes nyata sih, nyata banget Iya, sih benar-benar. kelakuan kayak gitu. Hmm, hmm. Ini sih keren sih, menurut Gitu. menurut saya sih keren nih, apalagi puncaknya itu ngagetin sih, dan Mm. wah itu serem tuh. Jadi gini sih, kalau menurut aku Mas Budi ya, ini kayaknya tipikal-tipikalnya film dokumenter itu ada ciri khasnya horror dokumenter. Jadi Hmm, pertama-tama itu kita dibuat ngelihat basa-basi dulu.
Hmm. basa-basi dan mungkin kadang cenderung bosen. Hmm. Habis itu kita bakal dikasih kayak kepuasan di klimaksnya. Jor-joran banget. Darah monggo mau. Kalau misalnya hantu-hantuan monggo mau. Kayak ada kayak telekinesis barangnya Silakan. terbang-terbang monggo gitu kan. Iya, jadi even bukan Basecamp aja, kayak Paranormal Activity lah, kayak Blair Witch lah, kayak Wreck lah. Mereka punya tipikal yang sama. Mereka pada have fun banget di klimaks gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ada budget nih, budget 80% tuh dialokasikan buat klimaksnya kayaknya. Gitu sih. Betul, 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 betul. Gitu. Jadi benar sih dalam arti benar-benar yang awal-awal itu kesannya itu kayak ya cuman manusia-manusia biasa ketemu ini ketemu itu segala macam ya. Tapi nggak tahunya itu pas udah ke puncaknya itu udah mulai deh tuh ya. Dalam arti udah Hmm. mulai dikasih jor-joran itu adegan kejar-kejarannya, monsternya mulai Iya. kelihatan. Terus abis itu eh, kengeriannya mulai berasa seperti itu sih dan Iya. cukup menyenangkan sih dalam Seru, arti seru. thriller, horror, gore, monster, creature, features dijadiin satu di dalam film ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Bener kan? Bener kan? Hmm. Oke, Gila, oke. paket komplit sih kayaknya, paket komplit. Paket komplit. Ada komedinya juga, Hmm. itu juga. Kalau film Keren, ini keren. dijadikan film non dokumenter gimana menurut Mas? Filmnya Hmm. perasaannya gimana? Hmm. Itu kayaknya bakal tetap oke. Paling minus minus hiburan dari netizen aja kali ya. Kalau misalnya netizen. Soalnya walaupun dibuat film non dokumenter oke sih Iya untuk bener. jadi kayak sebenarnya Premisnya ya bagus bayangin ya. aja ada kayak premisnya oke, kayak Hmm. nyelamatin strangers diselamatin kemana bla 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 itu bisa banget dibuat non dokumenter bisa banget. Cuma ya tadi kita bakal kehilangan momen-momen dari netizen aja sih. Betul sih itu sih dan ini Ya, memang memang benar sih dalam arti mungkin untuk nggak tahu kalau dari dokumenter ini budgetnya biasanya lebih kecil nggak sih misalkan kalau dalam arti apa budget lebih kecil, besar lebih kecil, lebih kecil ya kalau dibandingkan kecil. misalkan kalau jadi Dokumenter itu hmm, pasti kecil. lebih kecil ya daripada kalau misalkan kita Uh, jadikan film biasa istilahnya seperti itu ya. ya, jadi mau komentar itu mayoritas itu jadi horor yang emang budgetnya paling kecil sih Mas Budi, paling kecil. Gitu. Soalnya bisa menghemat beberapa biaya untuk syutingnya ya dalam arti ya. Ya beberapa biaya produksi juga. Oke oke ini seru nih film ini sih dalam arti ini benar-benar Yes. benar-benar apa seru ya. Recommended. Nah, kekurangannya apa? Kurang lama. Kekurangan apa ya? Paling kalau kurang lama sih enggak juga sih. Kayak menurutku aku udah compact banget, durasi udah oke lah. Paling itu aja sih kayak durasi-durasi awal yang pas Annie masih belum kena sesuatu itu kalau bisa sih ya bukan kalau bisa sih emang udah selesai ya filmnya ya. Eh apa ya? Agak Ya paling kepanjangan ya. aku enggak aku masih kurang-kurangin lah penokohan yang annoying kayak gitu sih. Soalnya gini sih, kadang Mas Bud, Hmm, kita nonton film tuh kan kadang kan first impression di durasi-durasi awal kan penting banget betul. kan, gitu loh. Jadi Hmm, apalagi kalau filmnya OTT, kalau misal durasi-durasi awal udah bikin kita kayak ilfeel atau nggak nyaman, ya udah kita bakal skip. Kemungkinan kita bakal skip kan, hmm, gitu. Nah, mungkin strategi buat filmmaker lain mungkin kalau misal di OTT nantinya coba hmm, bikin opening yang opening yang oke dulu biar kita narik atensi penonton, penonton bakal enjoy nontonnya gitu, baru deh. Soalnya ya tadi durasi-durasi awal tuh aku disuguhin karakter Annie yang lumayan annoying juga sih. Kadang aku hmm, udah wis lu mau mati nggak apa-apa lah gitu loh. hmm. Betul 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 betul. Jadi dan terlalu annoying itu malah membuat kita
kurang engage ya, malah saya ya udah lu mati-mati aja. Tapi misalkan Terus, kalau jadi ini nih, karakter si Annie itu terlalu annoying dibandingkan menolong wanita tua. Ini kayak menolong wanita tuanya ini udah istilahnya kebuang jauh dari annoying-nya ini, karena annoying benar. ini udah merusak rumah tangga orang. Iya benar. Gila, annoying banget, nggak suka aku. Nah, maksud gue itu kekurangan yang paling menurut gue itu paling paling tinggi sih itu sih. Sama Ya, durasi awalnya itu nggak tahu, mungkin nih kegelisahan daripada penulis naskah sih menurut gue sih, karena kesannya itu mau nyindir, oh dasar lu masker ngapain nih, atau dia iya, menyindir kayak anti kayak masker. kayak ada kritik sosialnya sih, anti vaksin lah, nggak percaya COVID lah. Hmm. Bahkan ada itunya si Donald Trump, apa yang kepala goyang. Benar-benar yang ada topinya juga kan, Hmm, hmm. Make Nah, America Great Again. Made American Great Again, terus kaosnya segala macam. Nah, maksud saya ya itu sih sayang sih itu, maksudnya durasi lamanya itu ya buat kesannya itu buk, Iya nunjukin benar-benar. keadaan pandemi boleh, tapi ini kayaknya kesannya ini ada politik, ada istilahnya kegelisahan politik tersendiri Iya, nih kayaknya nih ada ya. exactly, benar-benar. Nah, itu yang Jadi membuat kayak, jadi kayaknya film-film dashcam tuh, lu mau apa ada di sini semua gitu Mas Budi. hmm, Horor hmm, ada, gore ada, satir ada, hmm, dark hmm, comedy ada, apalagi politik ada, rasisme ada. Wah, lengkap udah. Kalau cuma ini lengkap anjir. hmm, 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 hmm. Seperti itu sih menurut menurut gue sih, ini sih keren sih, keren keren. Cuman ya tadi itu mungkin bagi beberapa orang ini akan memberi nilai rendah karena loh kok tidak mendapat jawaban. Iya benar. Apalagi kan Tapi kadang kalau semisal apa penonton Indonesia kan kadang kan mereka kan haus akan suatu jawaban toh biasanya kan gitu. Mereka pasti betul. bakal ngomen nih. Ini film apa anjir kok kayak gini? Jawabannya gimana kok kayak gini bla 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 gitu sih. Ya Kenapa gitulah. Tapi untungnya nggak di bioskop sih di OTT doang. kenapa kenapa nggak ada flashback? Ya mohon maaf film dokumenter flashback mau gimana? Ah, Gitu sih. bisa sih flashback itu bisa mas. Tapi flashbacknya itu Gimana? ibunya gini, ibunya nggak ada begini, diam di center aja itu lagi Loh. flashback. Loh, gak ada kan flashbacknya itu ibunya lagi termenung, Iya termenung gitu doang. diam satu Anjir. menit Terus kan ya, berapa menit? Terus habis itu, oke. kita disuruh nebak gitu adegannya gimana. Kan adegan flashbacknya biasa di film-film berapa lama? Misalnya 5 menit ya udah kita nontonnya ibunya gini Gitu termenung 5 doang. menit. pas pas habis main, hah? Bu lagi ngapain bu? Oh habis ngingetin masa lalu Habis Ci. flashback. Kebuang durasi nanti. Allah. Oke. Sebelum kita tutup nih, Oke, kata-kata terakhir untuk ini, untuk film terus kayak Dashcam, untuk saya ngomong oke. dashboard ya. Jadi gini sih, kalau misal lagi nyari nih film horor, dokumenter yang punya tingkat kengerian oke, tingkat sadisme oke, darah-darah banyak, seru, Dashcam bisa banget kamu tonton. Cuma aku note durasi awal mohon bersabar dengan kelakuannya si karakter utamanya kita ya. Kalau kalian sabar, kalian pasti bakal enjoy di klimaksnya aku yakin sih. Oke, ini pertanyaan nih muncul nih baru nih. Wih, apa Kalau nih? punya kalau punya teman kayak gitu gimana? Sebenarnya tuh Annie ya annoying sih, tapi sebenarnya dia juga beres sih, bad ass banget, keren banget. Jadi apa ya sebagai final girl itu keren. Kadang kan di film-film horor tuh kan ada Hmm, istilah final girl gitu loh, Mas betul. Budi. Final girl Hmm, tuh karakter cewek yang keren banget, dia bisa nyelesain konflik dan bisa ngebasmi si apa yang jahat di satu film. Jadi di Annie sebagai final girl oke. Cuma ya tadi ya ada annoying yang kadang nggak apa sih gitu loh. Lu mati aja nggak apa-apa lah gitu. Sebenarnya saya tahu nih kekurangan dari film ini dari Mas Alif nih. Saya tahu nih sebenarnya, tapi Apa-apa. Mas Alif ini masih belum ngeh. Apa maksudnya? Mas Alif ini, bagi Mas Alif ini kekurangan satu-satunya di film ini yang paling besar adalah the final Ya. girl-nya itu nggak pakai chainsaw tapi cuma pakai pisau di sini. Coba kalau pakai chainsaw, oh, Waduh.
langsung langsung aku naikin rating bintangnya ke bintang 5 sih kalau ada Chainsaw gitu. Siapa tahu kan dia kan di ini kan di Krimus kan banyak kayak mobil-mobil terbengkalai gitu kan Mas Budi. Betul. Barangkali dia kayak buka bagasi, wah Chainsaw, aku yang ngebunuh si monster itu. Iya. Aduh, Atau pas yang ada kan aduh. yang sebelum dia jadi monster kan tuh yang ini dibuka kan pakai ini kan. Iya, iya, Eh, iya itu juga Chainsaw banget sih bisa kalau pisaunya diganti Chainsaw tuh keren. Nah itu dia tuh ada itu kekurangannya itu tuh satu-satunya. Nah tuh kan tadi langsung saya Aduh, ngomong gitu langsung oh iya langsung dapat 5. gila, 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 Iya, gila. soalnya ini ya kayak tadi sih seperti itu sih. Untuk adegan penutupnya juga ya, oke dia cukup inilah, cukup kreatif lah dia nyanyiin kredit title-nya ya, dinyanyiin Iya, sama dia ya. kreditornya juga oke lah, kreatif lah. Cuman ya ini ya benar sih apa selain adegan sadis nih juga kata-katanya juga agak kasar ya. Jadi ya untuk Iya, mereka ini iya, ya siap-siap lah bisa dengerin kata-kata yang gas nono lah seperti itu. iya betul, betul. Oke, thank you banget nih Mas Arif nih. Oke, Kapan nih mau buat film kayak gini lagi nih? Kayak mau komentari tapi agak-agak menyeramkan. Atau monster? Eh, mau komentari kebetulan film nanti yang Hari Keramat tuh mau komentari sih, Mas oke, Budi. tanggal 16 Tunggu ya. tanggal 16 ya, Hari Kamis. Harus sabar ya, mau komentari ya. Yes. Oke, jadi nggak boleh bocor-bocor dulu deh, nggak apa-apa. Ada Hmm. kepikiran mau bikin monster nggak? Waduh, sebenarnya pengen sih Mas Budi, cuma Tapi mohon susah maaf ya. budgetnya ya, Nah, susah ya budgetnya. budgetnya. Budgetnya Kalau susah ya. ada budget mah go aja sih, Kecuali saya mah. monsternya pakai pakai apa? Pakai cuman spray putih doang jadi monster. atau atau bedakin putih gitu ya jadi monster gitu. Aduh. Hmm. Hmm. Oke, thank you banget nih Mas Alif nih. Oke, oke Nanti Mas kita Budi. akan ngobrol-ngobrol lagi, terutama Siap. nih mengenai filmnya Mas Alif nih nanti nih. Jadi saya akan undang nih Asik. ya, jangan kabur loh. Ditunggu invitation-nya. Aduh, jadi saya takut pakai guling nih gara-gara lihat poster itu tuh. Aduh. Waduh, tidak. Saya sampai apa kalau bangun itu nih masih masih berbentuk guling apa udah berbentuk itu. Ya, tapi Oke. bener sih, Hmm. itu poster film yang salah satu yang aku suka sih. Simple but scary. Iya benar-benar itu bagus bagus itu posternya bagus bagus sekali. Oke, Asik. thank you banget Mas Alif. Oke. Nanti kita Siap, akan Mas dalam Budi. Thank you. jangka waktu dekat nih minggu ini. Oke. Oke, siap, siap, Ya, siap. bye bye. Bye.